Wilayah perairan yang sedang kalian lihat ini adalah Laut Kaspia. Ia sebenarnya bukan laut, sebab tidak terhubung dengan samudera. Laut Kaspia lebih tepat disebut sebagai Danau Kaspia. Ia adalah kawasan perairan paling luas, yang terkurung di tengah-tengah benua. Puluhan juta tahun yang lalu, wilayah ini adalah bagian dari perairan luas yang bernama Parathetis. Sebuah laut kuno yang sangat luas yang terhubung dengan Samudra Atlantik. Lalu, setelah pergerakan kerak bumi selama puluhan juta tahun, wilayah ini lalu terkurung oleh daratan. Laut Parathetis juga semakin menyusut, hingga meninggalkan Laut Kaspia, bersama Laut Hitam, dan beberapa wilayah perairan lain di sekitarnya. Karena Laut Kaspia adalah peninggalan dari laut kuno yang kemudian menyusut, air di dalamnya tetap terasa asin. Laut Kaspia terhubung dengan 130 sungai di sekitarnya. Sungai yang terbesar adalah Sungai Volga. Karena ia tidak terhubung dengan samudra, air di Laut Kaspia tidak mengalir kemana-mana, tetapi hanya berkurang melalui proses penguapan. Para ahli memperkirakan kalau umat manusia sudah menghuni kawasan di sekitar Laut Kaspia sejak 75.000 tahun yang lalu. Di abad ke-7 hingga 8 Masehi, wilayah Laut Kaspia ditempati oleh bangsa Khazaria. Orang-orang Khazar sudah membangun sebuah peradaban yang maju. Mereka menguasai jalur perdagangan di Laut Kaspia dan Sungai Volga. Mereka juga sudah membangun angkatan laut yang kuat untuk mengontrol perairan Laut Kaspia. Kemudian, pada abad ke-13, bangsa Khazar ditaklukkan oleh pasukan Mongol. Wilayah Laut Kaspia juga ikut dikuasai oleh bangsa Mongol. Di bawah pemerintahan Genghis Khan dan keturunannya, bangsa Mongol mendirikan kerajaan yang kuat yang menguasai sebagian besar Asia dan Eropa Timur. Laut Kaspia menjadi jalur perdagangan penting bagi Kekaisaran Mongol, yang menghubungkannya ke Laut Hitam dan Laut Mediterania. Kekuasaan bangsa Mongol tidak berlangsung lama. Di abad 15 dan 16, perairan Kaspia menjadi rebutan beberapa kerajaan besar di Asia. Salah satu kekuatan besar yang berebut pengaruh di Laut Kaspia adalah Kekaisaran Turki Utsmani dan dinasti Safawi Persia. Pada masa kekuasaan dinasti Safawi, Laut Kaspia menjadi wilayah strategis yang sangat penting. Mereka membangun angkatan laut yang kuat dan mendirikan beberapa pelabuhan di sepanjang pantai Laut Kaspia. Pada abad ke-17 dan ke-18, kawasan Laut Kaspia menjadi pusat utama perdagangan dan perniagaan. Pedagang Eropa, khususnya Inggris dan Belanda, mulai menaruh minat pada wilayah tersebut dan menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan setempat. Mereka juga mendirikan beberapa pos perdagangan di sepanjang pantai Laut Kaspia. Lalu di abad 19, Kekaisaran Rusia mencapai puncak kekuatannya. Mereka terus memperluas wilayah dan menguasai Laut Kaspia. Kekaisaran Rusia membangun angkatan laut yang cukup kuat untuk mengontrol perairan Laut Kaspia. Kekaisaran Rusia juga membangun sebuah kanal untuk menghubungkan Sungai Volga dengan Sungai Don. Sungai Volga adalah sungai yang bermuara ke Laut Kaspia, sedangkan Sungai Don bermuara ke Laut Hitam. Dengan adanya kanal yang menghubungkan dua sungai ini, mereka bisa menciptakan saluran air yang menghubungkan Laut Kaspia dengan Laut Hitam. Sejak akhir abad ke-19, sumur minyak mulai ditemukan di perairan Laut Kaspia. Laut ini malahan menjadi salah satu daerah penghasil minyak terbesar di dunia sejak abad 20. Hal ini menjadikan Laut Kaspia menjadi tempat perebutan pengaruh dan wilayah oleh beberapa negara di sekitarnya. Saat Perang Dunia Kedua terjadi, pasukan Jerman juga mencoba menguasai Laut Kaspia. Jerman sempat melancarkan serangan ke Laut Kaspia pada tahun 1942 saat menginvasi negara Uni Soviet. Militer Uni Soviet lalu berhasil memukul mundur pasukan Jerman. Di masa berdirinya negara Uni Soviet, mereka menjadi kekuatan dominan yang menguasai Laut Kaspia. Laut Kaspia juga menjadi komponen penting yang menunjang ekonomi Uni Soviet. Uni Soviet kemudian runtuh pada tahun 1991, dan kawasan Laut Kaspia menjadi fokus persaingan antara negara-negara yang baru merdeka yang muncul dari Uni Soviet, termasuk Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Rusia. Status hukum Laut Kaspia menjadi isu kontroversial, karena masing-masing negara mengklaim hak atas sumber daya dan wilayah laut. Pada abad ke-21, kawasan Laut Kaspia terus menjadi pusat kegiatan ekonomi, khususnya di bidang energi.
Penemuan cadangan minyak dan gas yang besar di wilayah tersebut telah mendorong peningkatan eksplorasi dan pengembangan di sana, dan Laut Kaspia kini menjadi salah satu wilayah penghasil minyak utama dunia. Namun, kawasan Laut Kaspia juga menghadapi sejumlah tantangan lingkungan, termasuk polusi dan penangkapan ikan yang berlebihan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, tetapi terus menjadi perhatian bagi negara dan masyarakat yang bergantung pada Laut Kaspia untuk penghidupan mereka. Kesimpulannya, Laut Kaspia memiliki sejarah yang kaya dan kompleks yang dibentuk oleh penguasaan kerajaan dan bangsa yang kuat, serta orang-orang yang telah tinggal di sepanjang pantainya selama ribuan tahun. Laut Kaspia terus menjadi sumber daya ekonomi dan strategis yang penting dan berbagai negara di kawasan ini masih berupaya membagi sumber dayanya secara adil dan berkelanjutan.